Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, berkat penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tertulis demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dikasihi Tuhan, negara dengan luas wilayah terbesar di dunia ini adalah Rusia. Total luas wilayahnya adalah 17.098.242 km persegi. Indonesia ada di urutan ke-15 negara terluas di dunia, di mana luas wilayahnya adalah sebesar 1.904.569 km persegi. Selain luas wilayah, negara dengan kekayaan alam terbanyak di dunia adalah Rusia, dengan total diperkirakan sekitar 75 triliun US dollar. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Rusia memiliki luas wilayah terbesar dan juga kekayaan alam terbesar di dunia dibandingkan negara-negara lain, tapi kita melihat sekarang ini bagaimana Rusia berusaha merebut 4 wilayah dari negara tetangganya, yaitu Ukraina. Memiliki banyak dan menjadi yang terbesar seringkali tidak membuat seseorang bersyukur. Malah yang terjadi adalah iri hati dan menginginkan milik orang lain, serta membuat orang lain menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 ini dinyatakan suatu kebenaran yang perlu menjadi sikap kita. Dikatakan di dalam ayat ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kabar baik yang terkandung dalam ayat ini buat kita adalah bahwa Tuhan mau agar setiap kita, setiap saudara dan saya berbahagia, menjadi pribadi yang berdoa kepada Tuhan dan selalu bersyukur untuk segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau agar kita menjadi orang yang selalu bergantung kepadanya, bersyukur dan puas dengan berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Rasa puas dan bersyukur adalah masalah hati. Bukan soal berapa banyak yang kita miliki atau seberapa penting diri kita. Fakta telah membuktikan bahwa kekayaan atau kekuasaan tidak membuat seseorang bersyukur dan puas apabila hatinya masih dipenuhi dengan kedengkian dan keserakahan. Jadi hati kitalah yang hendaknya diubah terlebih dulu untuk membuat kita dapat menerima setiap keadaan. Jangan biarkan perasaan iri menguasai hati dan pikiran kita. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain seringkali membuat kita merasa kurang, padahal kita sudah berkelebihan. Fokuslah pada hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bahkan berkat Tuhan semakin dilimpahkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang saat ini sedang uring-uringan, marah karena situasi yang sedang kita alami? Adakah kita selalu merasa kurang dengan apa yang ada pada kita? Dan kita selalu merasa iri hati terhadap orang lain, bahkan menginginkan apa yang ada pada sesama kita? Mari kita bertobat dan ubah sikap kita. Jadilah pribadi yang senantiasa bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan yang kita alami. Mungkin kita tidak memiliki banyak. Mungkin dari sudut pandang orang lain kita ini begitu kecil.
tidak berdaya, tidak berharga. Tapi bersyukur selalu saudara kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, mari kita bersyukur. Jadilah orang yang puas dengan apa yang ada, bersuka cita dan bersyukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jadikanlah ini sebagai suatu kebiasaan kita setiap hari, agar menjadi sikap dan karakter kita yang akan selalu muncul dalam apapun situasi. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang puas dan bersyukur. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menunjukkan kami hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar yang hendaknya kami lakukan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu yang mengajar kami agar kami selalu bersyukur, bersuka cita dan berdoa kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih seringkali merasa kurang. Kami marah dengan keadaan yang kami alami. Kami kecewa, kami tidak bersyukur. Jamah hati kami Tuhan dan ubahkan, agar hati kami selalu penuh dengan sukacita, selalu bergantung padamu dan bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan dan masalah yang kami alami, setiap permohonan doa agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami alami kemenangan, berkat dan sukacita Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.